Satu programnya 5.000 penghafal Quran. Ternyata yang calon-calon penghafal Quran sekarang sudah lebih dari 7.000. Jadi kalau ada bupati, gubernur, wali kota, kepala daerah yang tak tahu bagaimana cara berbuat, datanglah studi banding ke Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hendak mau nangkap balam, pergilah ke Pulau Buru. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini terlalu terharu. Mudah-mudahan semuanya sehat insyaallah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, para alim, para ulama, Ketua LPTQ Majelis Ulama Indonesia, guru, sahabat, guru kita semua Al-Mukarram Ustadz Luqmanul Hakim, adik-adik, para penghafal Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, semua yang hadir ini insyaallah mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini bajunya baju hitam, rok hitam, celana hitam, topi hitam. Man in black. Dari mana datang pakaian hitam-hitam ini? Kata orang universitas tertua itu Al-Azhar Kairo Mesir. Ternyata ada yang lebih tua lagi dari itu. Namanya Universitas Zaitunah di Tunisia. Ternyata ada yang lebih tua lagi dari Zaitunah. Namanya Universitas Qarawiyyin di Maroko. Lalu di Universitas Qarawiyyin ini ada seorang perempuan namanya Fatimah Al-Mahri. Fatimah ini setiap mahasiswa yang keluar dari Universitas Qarawiyyin dibuatkan baju, didesainkan baju. Bajunya baju yang islami. Baju islami itu setelah ada jubah di dalam, dipakai lagi jubah di luar yang disebut dengan burdah. Macam pakaian para habaib, jubah di dalam ada jubah di luar. Kemudian topinya adalah topi khas Maghribi. Ada topi namanya torbus. Lalu torbus itu dibalut dengan sorban putih dan di atasnya ada jambul. Pakaian inilah yang dipakai oleh universitas tertua di Qarawiyyin. Lalu orang-orang Eropa datang belajar ke sana. Di Andalusia. Andalusia itu kalau saya sebut Andalusia banyak tak tahu. Tapi kalau saya sebut Real Madrid, Barcelona tahu. Nah itulah Andalusia itu. Lebih kurang 700 tahun Islam berkuasa di Andalusia. Jadi kalau kita membaca tafsir Al-Qurtubi, Qurtubi itu dari Cordova, Andalusia. Lalu kemudian Imam Abul Abbas Al-Mursi, Mursi itu juga dari Andalusia, nama kotanya Mursia. Lalu kemudian lahirlah universitas di Eropa, ada namanya Universitas Harvard, ada namanya Universitas Cambridge, ada namanya Universitas Sorbonne Paris. Mereka ini pernah belajar di negeri Islam. Lalu pakaian itu mereka bawa ke universitas mereka, dan orang-orang Indonesia yang belajar ke Eropa dibawanya ke Indonesia. Pakaian itu disebut dengan toga. Jadi asalnya dari negeri Islam,
dibawa ke Eropa, balik lagi ke negeri kita. Sama juga lah macam beberapa pakaian-pakaian, tas-tas branded dibuat di Batam, dibawa ke Singapura, balik ke Eropa, datang orang kita liburan, dibelinya balik, bawa balik ke kampung kita. Jadi nanti adik-adik kalau ditanya sama tetangga kawan di kampung, pakaian apa yang kau pakai ini? Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Bisa diceritakan balik, lupa pula saking harunya, entah apa kata Ustaz. Sedangkan Al-Quran bisa mereka hafal, apalagi lah kata-kata Ustaz Abdul Somad ini. Tapi mungkin karena terlalu bahagia, terlalu haru, terlalu Masya Allah berbunga-bunga perasaan itu. Bagi yang tak ingat, tak usah cemas, karena ini direkam, nanti bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Anak-anak TK di sini menghafal Quran. Anak SD mesti bisa baca tulis Quran. Ada bisa baca, tak bisa tulis. Ada bisa tulis, tak bisa baca. Di sini anak SD mesti bisa baca tulis Quran. Anak SMP mesti bisa baca Quran. Dibuatkan rumah Quran, dikasih tanah, dibuatkan pesantren, disupport menghafal Quran. Sesudah hafal Quran, diwisuda, dikasih uang saku, dicarikan tempat untuk kuliah yang menyediakan beasiswa khusus penghafal Quran. Yang muda diberangkatkan umroh, tempatnya ditinggikan lebih tinggi dari gubernur, lebih tinggi dari kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang tak berkepala maupun berkepala, lebih tinggi dari Ustadz Abdul Somad, dimuliakan. Bagi yang punya bakat entrepreneur, disediakan ruko-ruko, kantor-kantor untuk membuka usaha bisnis. Setelah nanti tamat dari universitas, akan disambut balik pulang di Pemda. Satu programnya 5.000 penghafal Quran. Ternyata yang calon-calon penghafal Quran sekarang sudah lebih dari 7.000. Jadi kalau ada bupati, gubernur, wali kota, kepala daerah yang tak tahu bagaimana cara berbuat, datanglah studi banding ke Pontianak. Karena banyak 5 tahun tak terasa duduk, habis itu 2 periode tak tahu tahap apa yang mau dibuat, tiba-tiba datang aja KPK. Datang ke Pontianak, tengok, perhatikan bagaimana program ini. Sesudah datang kemari tak juga tahu apa yang mau dibuat. Alhamdulillah di sini dekat Sungai Kapuas. Maksudnya mau terjunlah ke dalam. Apalah guna jabatan 5-10 tahun itu? Apalah guna tanda tangan di ujung jari itu kalau tak dipakai? Apalah perasaan Ustadz tadi duduk di antara, berdiri di antara Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ustadz Lukman, Ustadz Ketua LPTQ. Apalah perasaan Ustadz agaknya berdiri tadi? Yang saya rasakan berkecamuk perasaan saya. Pertama tentu saja haru. Yang membuat anak-anak ini hafal Quran, ustadz-ustadz buya kiai di pesantrennya. Anak-anak ini tak tentu siang malam murojaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, malam mengulang hafalan hingga hafal. Disupport, dibuatkan SK-nya, didatangkan ke kantor, di kediaman, diwisuda. Yang bersusah payah, yang bertungkus lumus, kepala jadi kaki, jadi kepala, guru mereka, gubernur, wakil gubernur, ketua LPTQ beserta para asatis, mereka yang menghafal. Tapi giliran menyerahkan ijazahnya, Abdul Somad dikasih penghormatan. Allah sajalah yang membalas budi baik. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Yang saya khawatirkan nanti kalau diposting berita ini di Instagram, bagi yang belum follow tolong follow. Apalah kelebihan Ustaz Somad nih? Mereka yang belajar, mereka yang mengajar, mereka yang tak tidur-tidur malam, mereka yang menandatangani APBD, keputusan, sehingga berjaya program ini. Saya datang ke Pontianak ini, bak kata orang Melayu, menumpang tuah penghafal Quran, tuah LPTQ. Mudah-mudahan masuk surga juga barokat doa dari penghafal Quran nih, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan pertama haru, perasaan kedua sakit hati. Apa yang Ustaz sakit hati kan? Kenapa waktu saya kecil seumur mereka nih dulu tak ada program macam ini?
Kalaulah ada program macam ini, dibukakan rumah Quran, disediakan tanah, disediakan LPTQ, disediakan, mungkin saya hafal Quran juga macam adik-adik. Tapi apa boleh buat, umur sudah lanjut. Sekarang ini jangankan menghafal 30 juz 30 pun berserak-serak. Jadi apa yang dikatakan Pak Gubernur tadi, untuk S3, S2, S3 semua orang bisa adik-adik. Sekarang ada S2, S3 yang masuk Sabtu Ahad saja, duduk datang bayar uang kuliah doktor. Kambing pun didudukkan situ bisa wisuda. Saking mudahnya. Ada pula yang menawarkan dari Amerika, menelpon pakai WhatsApp, transfer ke nomor ini nanti dapat detail PhD. Saking mudahnya sekarang. Tapi menghafal Quran ini Masya Allah tabarakallah. Adik-adik yang sudah hafal Quran, hafalan itu dijaga. Jangan menghafal Quran di sela-sela. Murojaah mengulang ini nantilah sela-sela iklan sinetron, nantilah di sela-sela dalam perjalanan. Jangan. Muliakan Quran ini. Kalian sudah dimuliakan oleh Quran. Kenapa kalian diletakkan di atas? Kenapa tempat kalian lebih tinggi? Kenapa kalian lebih dimuliakan dari semua? Karena Quran ada di kepala kalian. Maka jaga Quran itu. Khususkan waktu khusus untuk murojaah. Seminim-minimnya 2 juz 1 hari. Maka paling tidak kalian hatam sebulan 2 kali. Berarti setahun 24 kali kalian hatam. Orang tua yang paling beruntung adalah ibu-ibu yang menghamilkan mereka dulu. 9 bulan 10 hari ibu kandung mereka. 2 tahun ibu susukan. Terbalas. Kalau kalian masih hidup ibu-ibu, berkah hidup kalian. Kalau sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya 1 bulan 2 kali khatam, 1 tahun 24 kali khatam. Itulah doa yang terkandung dalam doa khatam Quran yang selalu kita lantunkan. Allahumma rahamna bil Quran. Turunkan rahmat dengan Al-Quran. Sekarang tahun 2023. 100 tahun yang lalu, 1923, maka resmilah sultan dicopot, sultan diusir, dan semua hartanya diambil. Tak boleh tinggal di negeri itu. 1924 Menteri Agama dicopot, Kementerian Agama dibubarkan. 1925 masjid ditutup. Lalu kemudian apa lagi yang dilakukan? Huruf-huruf Arab tak boleh, mesti pakai huruf Latin. Apalagi dilakukan? Tempat-tempat menghafal Quran dibubarkan. Tarekat-tarekat Naqsabandiyah, Chistiyah, Syaziliyah, Qadiriyah ditutup. Tak boleh ada perkumpulan. Azan mesti pakai bahasa daerah, tak boleh pakai bahasa Arab. Datanglah seorang muazin Menderes namanya, pakai azan bahasa Arab, dibunuh, ditembak. Lalu kemudian yang paling mengerikan adalah hukum Islam dirubah menjadi hukum Swiss. Laki-laki yang melakukan itu namanya Ataturk. Semua ulama-ulama yang melawan tangkap, tembak, bunuh. Tapi ada satu ulama, dia tidak takbir akbar, dia tidak berorasi di atas mimbar, dia hanya mengkhususkan diri membaca Quran saja. Dia membaca Quran, muridnya dengar, muridnya hafal, dia dengarkan. Dia hanya menghafal Quran terus khusyuk di situ. Namanya Syekh Sulaiman Tunuhan. Apa balasan Allah kepada dia? Hari ini sekolah tahfiz Quran terbesar di dunia bukan di Mesir, bukan Saudi Arabia, tapi di negeri yang ketika Quran itu mau dihilangkan 100 tahun yang lalu. Sekarang sekolah yang dibangun Syekh Sulaiman berjumlah 130 negara dan cabangnya sebanyak 7.000 cabang di seluruh dunia. Allahu Akbar. Mengambil nama beliau, itulah namanya Sulaimaniyah, dari Syekh Sulaiman Tunuhan di Turki. Jadi adik-adik sekalian, kalau istiqomah saja kalian dalam menghafal Quran ini, mengajarkan Quran, Allah akan membalas. Yang saya ceritakan ini bukan berita, tapi fakta nyata bahwa hari ini Allah memuliakan para penghafal Quran. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga adik-adik ini jadi wisuda,
dibalas Allah lah semua kebaikan ini insya Allah. Dari Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua LPTQ, para asatis, para ustadz, orang tua yang mengikhlaskan anak-anaknya, adik-adik yang begitu banyak tentu saja kesulitan di dalam menghafal Quran ini, Allah membalas semua yang bersanding dengan Quran menjadi mulia. Kertas, kalau dia hanya sekedar tisu, membersihkan mulut. Kalau diletakkan di WC, tak sanggup saya menyebutkannya. Tapi begitu di atas kertas itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim, haram menyentuhnya kalau tidak berwudu, haram menginjaknya, haram meletakkannya di tempat najis. Kertas menjadi mulia kalau bersanding dengan Al-Quran. Malam, berapa banyak malam, tapi malam itu menjadi mulia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tapi ketika Quran turun di bulan itu menjadi mulia. Malam, Quran turun di malam itu. 2 kali Allah nyatakan, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. 1 ayat lagi, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Mulut yang dipakai untuk membaca Quran, maka mulut itu menjadi mulia. Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca, menghafal, mengamalkan Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka akan bangkit bersama para malaikat. Pandang kanan malaikat, pandang kiri malaikat, tengok depan belakang malaikat. Inilah orang yang akan dibangkitkan bersama malaikat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dipanggil untuk memberikan syafaat. Allah berikan kepada mereka syafaat, lalu kata Allah, kau beri siapa yang kau mau beri syafaat. Tentu adik-adik ini ketika dipanggil Allah nanti, kasih siapa yang mau kasih syafaat. Yang pertama dikasihnya syafaat emaknya, habis itu ayahnya, habis itu gurunya, habis itu Pak Gubernur, Wakil Gubernur, tentu saja Ustadz Abdul Somad. Walaupun tak terlalu banyak jasa pada kalian, tapi insya Allah foto tadi kan dicetak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah penghafal Quran, dimuliakan Allah, dimuliakan di bumi, dimuliakan di langit, dimuliakan di catatan-catatan para malaikat. Mereka yang dirindukan Allah. Ada seorang ulama yang sangat terkenal, meninggal tahun 1916, namanya Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib ada 2. Yang satu Syekh Ahmad Khatib Sambas, lebih tua. Yang satu lagi namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, dari Minangkabau, Imam Masjidil Haram. Waktu itu majelis paling banyak dihadiri orang di Masjidil Haram setelah Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Sampai akhirnya terlintas dalam hatinya, inilah majelis yang paling ramai, inilah majelis yang paling diterima orang, inilah majelis yang paling hebat. Suatu malam dia bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dalam mimpi itu dia bertanya, "Ya Rasulullah, di antara majelis-majelis yang ada di Masjidil Haram ini," waktu itu di tiang-tiang Masjidil Haram itu ada majelis si fulan, ada majelis fulan, ada majelis fulan. Di antara majelis yang paling ramai ini, majelis mana yang paling mulia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ada satu majelis di tiang anu di Masjidil Haram. Terkejut Syekh Ahmad Khatib. Oh, bukan majelis aku. Dicarinya majelis di tiang yang disebutkan Rasulullah. Dicarinya, ditengoknya di tiang itu cuma satu guru menghadapi satu murid. Heran dia, kenapa majelis ini yang dikatakan Rasulullah dalam mimpi majelis yang paling mulia? Ditanyanya, apa yang kau ajarkan? Rupanya guru ini hanya mendengarkan muridnya mengulang hafalan Quran, dan dia tidak menerima murid sebelum satu murid ini selesai. Hafal Quran 30 juz lengkap dengan sanadnya, qiraat Imam Hafs dari Imam Asim, qiraat Imam Warsh, qiraat Imam Kumbul, Ibnu Katsir. Setelah hatam murid ini, dia terima murid yang baru. Rupanya majelis yang paling mulia itu bukan ditengok dari jumlah jamaahnya, tapi ditengok dari kualitas. Yang paling berkualitas adalah Quran. Itulah yang dikatakan Nabi dalam hadis, khairukum, orang yang paling mulia di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang mengajarkan Quran, orang yang belajar Quran, orang yang menghafal Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Bapak Ibu, masyarakat Pontianak, Kalimantan Barat adalah orang-orang yang beruntung. Betuah, kalau tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Kenapa begitu? Hidup di zaman
Yang kata orang canggih banyak godaan. Berapa banyak anak-anak yang rusak kepalanya karena parabola, karena internet. Tapi justru di zaman ini pula anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Menghafal Quran tahun 70-an dengan menghafal Quran tahun 2023 tak sama. Waktu itu yang merusak kepala umat manusia ini tak banyak. Tapi di tengah anak muda rusak kepalanya karena website, game online, judi online, maaf cakap seks online. Tapi justru anak-anak bisa menjadi penghafal Quran. Allah menjaga kalian dengan hafalan Quran ini, insya Allah. Diturunkan Allah malaikat penjaga, sebagaimana Allah menurunkan kepada seorang sahabat. Tiba-tiba di dalam kemah dia sholat, di luar dia dengarkan ringkikan kudanya. Setelah itu dia melapor ke Nabi SAW. Saat aku membaca surat Al-Kahfi ya Rasulullah, tiba-tiba kudaku meringkik. Apa yang terjadi malam itu? Kata Nabi SAW, Allah mengirimkan malaikat menurunkan rahmat untuk engkau. Kuda itu bisa melihat malaikat, engkau tak bisa. Begitulah ketika adik-adik nanti mengulang hafalan murojaah di rumah. Saat dibacakan Quran di rumah itu turun rahmat. Saat dibacakan di kamar itu turun rahmat. Saat dibacakan di kantor turun rahmat. Maka sudah berapa kali tahun lalu saya hadir wisuda tahfiz Quran, tahun ini saya datang setahun sekali ke Pontianak, ada lagi wisuda. Sebetulnya berapa orang yang di wisuda ini? Kata kiai, kata ustadz kita, setiap 3 bulan sekali anak-anak dites, yang lulus berkisar antara 30 sampai 50 orang. Inilah yang di wisuda terus. Mudah-mudahan tercapailah target 5.000 penghafal Quran di Kalimantan Barat ini, insyaallah. Sehingga Allah menurunkan rahmatnya ke negeri ini, terjaga, terpelihara. Jadilah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita tinjau sejarah kembali pulang ke beberapa abad silam, memang nampak tanah ini bertuah. Di antara banyak tanah ini yang dipilih oleh keturunan Rasulullah SAW untuk mendirikan sebuah kerajaan, berdiri kesultanan, berdiri masjid. Sampai hari ini keindahan itu bisa dinikmati. Kita telusuri Sungai Kapuas, nampak istananya, nampak masjidnya, ada kuburan sultannya. Ini tanah yang dimuliakan Allah sejak dari zaman silam. Selesai masa kerajaan, muncul Orde Lama. Habis masa Presiden Soekarno-Hatta, muncul Orde Baru. Habis masa Orde Baru, datang masa reformasi. Ternyata negeri ini masih bertuah. Zaman boleh berganti, musim boleh berubah, macam-macam sistem negara, dari kesultanan, kerajaan sampai republik. Tapi ternyata apa yang terjadi? Walaupun kita pakai republik, demokrasi, ternyata Allah berikan keberuntungan. Akhirnya tetap ada kepedulian kepada Al-Quran. Masjid besar, ada APBD tiap tahun. Kenapa bisa diusahakan? Dibangun sekolah ramai. Dibangunkan usaha untuk bisnis islami. Anak-anak yang hafal Quran tapi punya bakat entrepreneur, dia bisa menerapkan. Dua-duanya dapat, hafalan Qurannya dapat, bisnisnya dapat. Bisa pula masuk ke fakultas kedokteran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada seorang penghafal Quran menjumpai saya. Kata dia, Ustaz Somad, saya pilihan 2. Pertama, saya mau dapat beasiswa di Madinah. Yang satu lagi mau jadi dokter di fakultas kedokteran. Saya pilih mana Pak Ustadz? Saya bilang di Al-Azhar bagus, di Madinah bagus, di Ummul Qura bagus, di Darul Hadis Maroko bagus. Tak ada yang salah. Hanya saja kalau kamu hafal Quran, balik dari sana jadi ustadz, jadi dosen, jadi alim ulama. Kalau ngapal Quran jadi dokter spesialis, nanti orang-orang yang mengatakan, saya tak maulah anak saya penghafal Quran, nanti jadi ustadz, jadi imam tarawih. Orang-orang yang akalnya macam galah panjang sejengkal, hendak menduga lautan karunia Allah. Imanuhum fi a'yunihim, imannya di matanya. Kalau dia menengok ustadz, merendahkan, menyepelekan. Tapi kalau kau hafal Quran, kau jadi dokter spesialis, kau kaya, mobilmu bagus, rumahmu bagus, orang lebih yakin, lebih percaya tentang mukjizat kemuliaan Al-Quran. Saya tak menganjurkan, saya hanya mengajak untuk berpikir, pilihlah
Kamu mau jadi dokter spesialis atau mau menjadi ulama atau mau menjadi dokter yang ulama sekalian? Rupanya dia lebih memilih untuk menjadi dokter spesialis. Sehingga dapatlah kita berkata, silakan anak penghafal Quran, dia akan jadi dokter spesialis yang soleh, solehah. Silakan punya anak penghafal Quran, dia akan menjadi pengacara, lawyer, pembela. Silakan menjadi anak penghafal Quran, dia akan jadi bupati, gubernur, kepala daerah, anggota legislatif, DPD, DPR RI. Sehingga akan muncullah Kapolri penghafal Quran, Panglima penghafal Quran, Presiden penghafal Quran, gubernur penghafal Quran. Kalau mau rahmat Allah tetap turun ke negeri ini, maka semakin banyak kita cetak penghafal Quran. Tanah-tanah yang luas, Bapak Ibu yang punya tanah, wakafkan. Masya Allah, tabarakallah. Apa kata Pak Gubernur tadi? Tanah yang 1 meternya 1 juta Pak Ustadz, 1 hektar 10 miliar digunakan untuk penghafal Quran. Dibangunkan asrama, Ustadz didatangkan untuk membimbing anak-anak. Dan program ini program yang tidak hanya sekedar selesai oleh satu orang, dia berkesinambungan, dijadikan sebagai tugas kepala daerah. Sehingga zaman berganti, musim berubah, kita tak perlu khawatir, tak perlu takut. Sampai hari kiamat akan tetap terjaga program ini insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, silakan. Mau hidup dengan cara Ataturk yang menghilangkan Quran, azan tak boleh pakai bahasa Arab, masjid dirubah jadi museum, hukum Allah dirubah jadi hukum negara Swiss, silakan. Tetap juga mati. Saya ziarah mendatangi kuburnya, mau menengok, datang, mati juga rupanya. Mau jadi orang baik, mati. Mau jadi orang jahat pun mati. Seandainya jadi orang jahat tak mati-mati, silakan. Tapi ternyata jadi orang jahat pun mati. Syekh Sulaiman punya murid 7.000 tempat penghafal Quran, 130 negara, hidup mengalir amal jariah kepadanya. Yang menutup masjid, yang merubah jadi museum, yang merubah huruf Arab menjadi huruf Latin, yang melarang majelis ta'lim, mati. Hidup sejenak. Karakibin istazalla tahta syajaratin, seperti orang yang bernaung di bawah pohon kayu yang rindang. Kita ini sekarang sedang bernaung di bawah pohon kayu yang rindang, sementara matahari redup. Matahari masih panas, bernaung dulu sekejap. Nanti setelah matahari redup, raha wa tarakaha, kita pun akan berlalu meninggalkan pokok kayu. Dunia inilah pokok kayunya. Pokok kayu yang rimbun, yang rindang ini sedang bernaung, kita di bawahnya. Tak lama lagi matahari akan redup, kita pun akan berlalu. Apa yang kita tinggalkan? Betapa banyak kepala daerah, gubernur, wali kota meninggal. Apa yang ditinggalkan? Presiden Soekarno dengan segala perjuangannya, apa yang diingat orang sekarang? Masjid Istiqlal, dia yang membangun, mengalir pahalanya. Presiden Soeharto 32 tahun, apa yang ditinggalkannya? Setiap kabupaten kota kita tengok arsitektur Masjid Demak, Masjid Muslim Pancasila, masih mengalir sampai sekarang. Maka ke depan apa yang ditinggalkan? Menolong agama Allah ini tidak selamanya dengan ceramah, dengan tausiah. Saya dengan tausiah, dengan ceramah, dengan khutbah menolong agama Allah. Tapi ada orang-orang yang bisa menolong agama Allah dengan tanda tangan di ujung jari, dengan pena, dengan kekuasaan, maka pakailah. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali meninggal tahun 241 Hijrah di kota Baghdad, Irak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, imam keempat dalam mazhab fikih, seandainya doamu makbul, tapi doa itu cuma satu, maka mintakanlah pemimpin yang soleh. Karena kalau anak yang soleh, cuma kau saja yang mendapatkannya. Kalau minta suami yang soleh, cuma ibu aja mendapatkannya. Ibu belum tentu mau berbagi dengan ibu yang lain. Tapi kalau dapat pemimpin yang soleh, insya Allah satu negeri itu akan mendapatkan kemuliaannya. Masjid terjaga, anak-anak terpelihara, akidahnya, keyakinannya. Makanya di antara doa yang diajarkan, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami ya Allah karena dosa-dosa kami, lalu kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Komplitlah penderitaan. Ada orang yang tak takut sama Allah tapi masih sayang sama rakyatnya. Komunis, Che Guevara, Fidel Castro, dia tak mengenal Allah, ateis, tapi masih sayang pada rakyat. Tapi kalau sudah sampai tak sayang, maka bukti sayang ini adalah
ditolong untuk mengingat agama Allah, ditolong untuk menghafal Quran, ditolong untuk membangun masjid. Mudah-mudahan ke depan maka lahirlah calon-calon pemimpin masa depan yang adil dan amanah, insya Allah. Kami ini masa lalu, ibarat pokok kayu. Saya ini bunga yang mekar, harum semerbak, lalu kemudian kuning, layu dan mati. Sudah mulai menguning. Tapi kemudian adik-adik akan melanjutkan. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz tausiah jadwalnya jangan dulu terlalu padat, nanti Ustadz kalau meninggal siapa yang menggantikan? Hari ini insya Allah inilah para mujahid fisabilillah di masa akan datang, insya Allah. Kalau ibunya penghafal Quran, tentu saat mengandung anak itu 9 bulan, berarti dia menghatamkan Quran 9 kali 2. Itu kalau minim-minimnya 2 juz sehari. Maka anak-anaknya yang dikandungnya itu juga akan mendapatkan rahmat. Lahirlah anak-anak penghafal Quran juga, insya Allah. Maka kalau mau memperbaiki negeri ini, an-nisa, perempuan, imadul bilad, tiang negeri ini perempuan. Yang laki-laki akan menjadi dosen, akan menjadi kepala daerah, kepala rumah tangga, tapi juga perempuan. Jangan sepelekan perempuan, jangan kecilkan perempuan. Ada Pak Gubernur, Wakil Gubernur, Ustadz Lukman, Ketua LPTQ, Majelis Ulama Indonesia. Semua laki-laki yang hebat-hebat ini dilahirkan oleh perempuan. Perempuan-perempuan yang luar biasa yang melahirkan sosok laki-laki. Di balik laki-laki yang luar biasa ada perempuan yang luar biasa. Dan perempuan-perempuan inilah yang akan melahirkan generasi pemimpin masa depan, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, walaupun nampaknya saya menyampaikan tausiah pada skop yang kecil, masyarakat yang berjumlah terbatas, tapi insya Allah video ini direkam, ditonton, di-share, mudah-mudahan membuka pintu hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal. Dalam riwayat lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Akhirnya sampai juga jam 8.15 karena Pak Gubernur, Pak Wakil akan menjadi saksi nikah. Jangan sampai terhalang akad nikah mereka yang jantungnya sudah hampir tanggal malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Adik-adik para penghafal Quran, jaga hafalannya. Setiap kalian khatam Quran, maka buat majelis khatam Quran sunnah. Riwayatnya dari Anas bin Malik, wa kana Anas bin Malik idza khatimal Qur'ana jama'a ahlahu wa auladahu. Setiap dia khatam Quran dikumpulkannya keluarganya, doa khatam Quran. Doakan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ketua LPTQ, kami semua, Ustadz Lukman, Ustadz Abdul Somad, para asatiz, doakan negeri ini supaya turun rahmat. Mudah-mudahan dengan doa adik-adik yang tulus ikhlas hatinya, lidahnya, pikirannya yang bersih dengan Al-Quran, Allah menjadikan negeri ini sampai hari kiamat terjaga, terpelihara, insyaAllah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu juz